Di Quran tuh ada kafaru, ada kafirin, ada kufar, itu beda. Kalau kafaru itu perbuatan yang menyimpang. Bukan hanya non-muslim, orang Islam pun bisa menyimpang. Contoh, non-muslim tidak sholat menyimpang karena memang tidak ada imannya. Ada orang mengaku Islam gak mau sholat. Wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan, kedengaran tapi gak ada respon. Hayya 'alas shalah, udah tahu. Ada yang begitu? Ada, itu perbuatannya disebut kafar. Jamaknya kafaru. Ada bahkan yang diingatkan susah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang yang walaupun nanti, awas ya, kalau dalam konteks orang Islam sudah mengaku muslim tapi diingatkan untuk ibadah susah dia. Diajak sholat marah-marah, dengar azan marah-marah. Ini azannya kekencangan nih. Oh, azan kekencangan bagaimana? Kalau azannya nggak kencang bukan azan namanya. Nah, ini kafar. Kenapa menggunakan kata kafar? Ini sebagai sindiran yang tajam. Perilaku kamu kok seperti orang yang belum beriman saja. Itu maksudnya. Kamu bermaksiat tinggi walaupun tidak keluar dari Islam, tingkat maksiat kamu itu seperti orang kafir. Jelas ya? Anda rezekinya melimpah nggak mau zakat, itu masuk kategori kafar. La in syakartum la zidannakum. Anda syukur keluarkan zakat, Allah tambah harta Anda. Ingat ya, zakat tidak mengurangi harta kita. Tapi zakat itu menambah harta kita. Ya. Wala in kafaratum. Tapi jika Anda ingkar, keluar dari ketentuan itu, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah misalnya, inna adzabi lasyadid. Kalau kafirin secara umum itu dipahami orang-orang yang belum beriman, masih menutup diri, belum mau menerima hidayah. Tapi tidak menyakiti orang Islam pada umumnya. Cuma suka ngajak-ngajak. Contoh, zaman Nabi ada sekelompok datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berperang. Sudah gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Begitu sudah terjadi dialog seperti itu, Nabi diam, turun satu surah sekaligus. Qul ya ayyuhal kafir. Katakan, hei orang-orang kafir. Jamaknya kafirun. Hei orang-orang yang masih belum terbuka, belum mau menerima hidayah, katakan Muhammad pada mereka, la a'budu ma ta'budun. Tidak usah saling bergantian. Toleransi yang paling bagus itu kamu ibadah, masing-masing kami ibadah. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau tidak nggak usah maksa, biarin sama-sama bebas aja. Lakum dinukum waliyadin. Jadi sekarang pun akan Anda temukan orang-orang non-muslim suka ngajak-ngajak. Ada car free day, karnya yang free, ya kan? Yang lainnya enggak. Ada yang bawa biskuit, tuh kan? Ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa buku. Pak, minta waktu 1 menit aja. Oh, Tuhan kita akan memberikan berkat. Gitu kan? Ternyata keyakinan yang Anda miliki begini. Ya, kata ini gak usah buang-buang waktu, kasih tahu aja. Maaf Bu, maaf Pak. Bapak Ibu ketinggalan. Oh, ketinggalan. Jadi Bapak bukan cuma kesiangan, Bapak kesorean, kemalaman, kepagian. Bapak terlambat, Bapak telat. 15 abad yang lalu sudah ada jauh sebelum Bapak, ya. Kita masing-masing aja, ya. Kalau Bapak ingin ikut kepada Islam, Islam itu indah, Pak. Islam gak pernah paksa orang. Islam menawarkan kita untuk ibadah, Islam menawarkan kita berbagi, Islam ajak sholat. Bapak kalau ingin masuk Islam, ayo Pak, saya syahadatkan sekarang. Kalau tidak, gak usah ngajak-ngajak. Jadi kita akhirnya yang berdakwah kepada dia. Yang terakhir kufar. Kufar ini yang berbahaya. Itu memang sudah punya orientasi untuk menyakiti orang Islam. Ada dengan lisannya, ada dengan ekspresinya, bahkan ada yang mengangkat senjata, atau untuk merendahkan juga Islamnya. Jadi ada untuk Islamnya, ada untuk orang Islamnya. Pada yang seperti ini nggak bisa diam, harus ada respon sesuai dengan kadar dia melakukan aksi. Di situ kita bereaksi. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, sedangkan orang yang mengaku bersamanya, baik itu sahabatnya atau umatnya. Di umat Nabi itu punya ciri asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada segala bentuk penyimpangan. Karena kufar ini sudah punya niat memang melecehkan. Negara diserang, kita pertahankan, bela negara. Agama kita diserang, kita bela agama kita dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita terima dari mereka. Mereka menyerang dengan tulisan, mereka menyerang dengan makanan, sampai ketika mereka menyiapkan dengan persiapan fisik, maka bagaimana syariat menuntun kita dengan melawan dengan cara yang terbaik. Paham?